Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Samuel Salsazia Mulyawan, Muhammad Fadilah Akbar, dan Ahmad Rafi'i. Materi kali ini yaitu tentang rekonsiliasi akun timbal balik. Rekonsiliasi bertujuan untuk mencocokkan antara dua pihak yang memiliki hubungan bisnis yang rutin. Misalnya saja dikenal rekonsiliasi antara bank dengan perusahaan maupun rekonsiliasi antar induk dan anak perusahaan, termasuk pula antar pusat dan cabang. Jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian harus dibuat untuk membenarkan pembukuan milik masing-masing pihak. Jurnal penyesuaian dan rekonsiliasi dibuat sebelum disusun laporan keuangan gabungan. Adalah contoh adanya transaksi yang harus disesuaikan. Pengiriman barang dari pusat sebesar 500.000 belum diterima cabang saat dibuat laporan keuangan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah pengiriman barang dari pusat pada RK kantor pusat sebesar 500.000. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan gabungan antara pusat dan cabang. Laporan keuangan gabungan terdiri dari neraca gabungan dan laporan laba rugi. Dalam penyusunannya, semua transaksi antar pusat dan cabang dijadikan satu. Ada langkah-langkah untuk menyusun neraca gabungan. Yang pertama, menghapuskan saldo rekening dan saldo rekening hutang dengan piutang yang pada neraca individual kantor pusat dan cabang. Kedua, menjumlahkan saldo rekening aktiva dan rekening hutang yang dalam individual kantor pusat dan cabang. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan gabungan. Yang harus diperhatikan yang pertama, persediaan akhir maupun persediaan awal harus dinyatakan dalam harga pokok yang sebenarnya sesuai dengan catatan pusat. Kedua, kertas kerja laporan keuangan gabungan disusun berdasarkan neraca saldo dari pusat dan cabang. Selanjutnya, penyesuaian rekening timbal balik digolongkan ke dalam 4 golongan. Yang pertama, debit rekening kantor cabang tanpa ada hubungan dengan kredit rekening kantor pusat. Kedua, kredit rekening kantor cabang tanpa ada hubungan dengan debit rekening kantor pusat. Selanjutnya, yang ketiga, debit rekening kantor pusat tanpa ada hubungan dengan kredit rekening kantor cabang. Yang terakhir, kredit rekening kantor pusat tanpa ada hubungan dengan debit rekening kantor cabang. Demikian penyampaian materi yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Kami akhiri, terima kasih.